dipersembahkan oleh para penyuluh agama Kristen di Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Tema Suluh Kristiani saat ini adalah Kristianos Sopasti Pancasilais. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang hal ini, kita akan mengetahui terlebih dahulu arti daripada Kristianos dan arti daripada Pancasilais. Yang pertama adalah arti daripada Kristianos, dan teksnya adalah demikian: bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Yunani atau Greka, bahasa Ibrani atau Hebrew. Istilah Kristianos pertama kali muncul di Antioquia, terdapat dalam kitab Kisah Rasul pasal 11 ayat yang ke-26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi Kristianos adalah semua orang Kristen, yaitu pengikut Kristus yang sejati yang memiliki gaya hidup sama persis seperti Kristus, yaitu melakukan semua firman Allah atau Alkitab menjadi pedoman seluruh kehidupannya dalam iring Kristus. Yang kedua adalah arti daripada Pancasilais. Pancasilais berasal dari kata dasar Pancasila, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya prinsip atau pedoman hidup, dan akhiran is membuat kata dasar di depannya menjadi kata sifat, sehingga Pancasilais berarti bersifat Pancasila atau memiliki karakter Pancasila. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan mengetahui kedua arti tersebut di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa Alkitab merupakan pedoman bagi seluruh umat Kristen dalam menjalankan kehidupan kerohaniannya, dan Pancasila merupakan pedoman kehidupan seluruh rakyat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Selanjutnya kita akan melihat di manakah letak Kristianos Sopasti Pancasilais atau orang Kristen pengikut Kristus yang sejati pasti mempunyai sifat Pancasila. Demikian penjabarannya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Orang Kristen sejati menyembah Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu, namanya Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus adalah benar-benar Tuhan, tidak hanya sekedar nabi. Ulangan 6 ayat 4, Markus 12 ayat 29, Yohanes 1 ayat 1-3 dan ayat 14. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Perintah untuk menegakkan keadilan dan memperlakukan manusia atau orang lain dengan beradab terdapat dalam Yesaya pasal 56 ayat 1a. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Dan juga terdapat dalam Ulangan 16 ayat ke-20. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mencintai keadilan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia.
Hukum yang terutama bagi umat Kristen adalah hukum kasih. Dengan kasih itu, maka akan terwujud persatuan. Selanjutnya ada ayat yang mengatakan, hendaklah kamu seia sekata, sehati sepikir, jangan ada perpecahan. Roma 14 ayat 19, 1 Korintus 1 ayat ke-10. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kehidupan kita dalam melakukan segala sesuatu hendaknya kita dipimpin oleh hikmat. Dalam Yakobus 1 ayat 5, untuk mendapatkan hikmat kita harus memintanya kepada Allah. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16-27, pemerintahan Raja Salomo dipimpin dengan hikmat. Dan dalam menyelesaikan masalah harus diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Satu contoh dalam menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah dan mufakat terdapat dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 15-26, yaitu pemilihan rasul pengganti Yudas Iskariot. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mazmur 82 ayat ketiga, berilah keadilan kepada orang yang lemah, anak yatim, dan belalah hak orang sengsara dan orang kekurangan. Pesan dalam ayat ini untuk para pemimpin adalah sama dengan yang terkandung dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi jelaslah bagi kita bahwa Pancasila sebagai ideologi dasar negara Indonesia tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Alkitab. Demikian juga sebaliknya, Alkitab tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila. Oleh sebab itu, kita sebagai Kristianos atau sebagai orang Kristen dan kita sebagai warga negara yang baik, kita harus menghormati Pancasila sebagai ideologi dasar negara Indonesia, sehingga kita menjadi orang Kristen yang berpancasila. Puji Tuhan, Kristianos so pasti Pancasilais. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu. Kamilah Kristianos itu dan kami pun Pancasilais. Kami bersyukur menjadi umat-Mu dan kami bersyukur menjadi warga negara Indonesia yang memiliki ideologi Pancasila. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Suluh Kristiani saat ini. Sampai berjumpa kembali pada program Suluh Kristiani selanjutnya. NKRI Jaya, Pancasila ideologiku, Kristianos so pasti Pancasilais. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.